Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Auludin, NIM 1120017. Dalam video ini mengangkat tema tentang saatnya yang muda berbicara tentang sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah SAW sampai dengan peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup kurang lebih 14 abad yang lalu dalam kurun waktu 63 tahun. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Pada masa ini istilah qadhi lebih dikenal daripada dengan istilah hakam. Allah Subhanahu wa taala memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya, karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah SAW diberi mandat atau tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan segala urusan di muka bumi ini. Adapun untuk mengenai sumber hukum yang dipegang oleh Rasulullah SAW, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam memutuskan suatu perkara pada masa itu, beliau sendirilah yang melakukan fungsi hakim dan berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari 4 orang sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi merasakan duka yang sangat mendalam. Namun ada sebagian sahabat yang memikirkan masa depan umat Islam, sehingga ada yang mengusulkan untuk adanya pemimpin di antara mereka. Sehingga ditunjuklah Abu Bakar Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai seorang khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Keadaan peradilan pada masa itu relatif sama dengan pada masa Rasulullah SAW, karena lebih berfokus untuk memerangi para muslim yang keluar dari Islam dan para pembangkang yang tidak ingin menunaikan zakat, dan juga kekuasaan Islam yang belum terlalu luas. Jabatan hakim pada masa ini dipegang oleh seorang khalifah. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada masa tersebut sedikit perkara atau sedikit masalah yang muncul. Peradilan pada masa Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan kurang lebih selama 10 tahun, yaitu antara tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas dan tugas pemerintahan beragam. Umar bin Khattab mengangkat Abu Darda sebagai seorang hakim di kota Madinah, Syuraih di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil As di Mesir, Abu Ubaidah bin al-Jarrah di Syam. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau pertata. Sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi awalnya oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk seorang gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk kepada Al-Quran Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya kepada fuqaha dan mujahidin, atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah khusus individu. Pengadilan hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Risalatul Qadha berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur
atau piranti lunak peradilan. Yang ketiga, peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, peradilan sudah dilaksanakan dalam sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya sebuah kebenaran. Mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim yang menjabat melanjutkan masa Umar, Abu Darda, Syurah, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Pada masa ini terdapat kelemahan, yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan pada masa khalifah sebelumnya. Lalu terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gubernur di Madinah dan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali bin Abi Thalib memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Ali bin Abi Thalib juga memberikan perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Sistem pemerintahan dari Bani Umayyah sendiri yaitu berupa monarki atau sistem kerajaan, sehingga jabatan khalifah menjadi turun-temurun. Muawiyah menyebut jabatannya sebagai khalifah Allah atau sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu adanya keharusan untuk menaati setiap peraturan atau ketetapan bagi masyarakat luas. Pada zaman Bani Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan Al-Nizam Al-Qadha'i atau institusi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Para penggiat fikih mengatakan bahwa jika peradilan pada masa ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, namun jika yang dimaksud peradilan tidak dipengaruhi politik adalah para penguasa, maka hal tersebut memiliki makna ganda, karena pada praktiknya masih terdapat penyelesaian kasus yang mendapatkan campur tangan para penguasa. Hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan dengan ijtihadnya sendiri, dengan tidak ada nas atau ijma. Saat itu aliran mazhab belum lahir dan belum menjadi perangkat putusan hakim. Lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah juga kurang mendapatkan perhatian. Muhammad Nasir memberikan sebuah pernyataan. Setidaknya terdapat dua alasan kenapa lembaga peradilan kurang mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, disebabkan karena khalifah yang lebih fokus pada urusan politik, dan yang kedua, para khalifah yang umumnya tidak bisa dikategorikan sebagai ulama atau seorang fuqaha. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur paman beliau yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibni Hashim. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, yaitu antara tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Puncak dari kejayaan dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi, dan putra beliau Al-Ma'mun, yaitu
pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dari dinasti sebelumnya, yakni pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nasr al-Mazalim dan Lembaga Hizbah. Kebijakan para khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan diantaranya yaitu dibentuknya Lembaga Qadi al-Qudud atau Mahkamah Agung yang merupakan institusi tertinggi dalam sebuah peradilan. Pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah, luasnya wewenang hakim, penyebaran hakim di berbagai wilayah. Selanjutnya, peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Keadaan negara-negara Islam saat itu menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, muncul Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali keperkasaan dunia Islam. Peradilan pada masa Turki Utsmani terbagi menjadi dua, yaitu pada masa sebelum Tanzimat dan pada masa sesudah Tanzimat. Pada masa sebelum Tanzimat, Sultan atau Khalifah pada masa ini merupakan seorang kepala negara sekaligus menjadi seorang kepala agama. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi, yaitu Sadrazam untuk membantu urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam yang berguna untuk membantu urusan agama. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini adalah mahkamah biasa atau rendah yang memiliki tugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Mahkamah banding yang memiliki tugas untuk meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. Mahkamah tinggi bertugas mencatat para qadi. Mahkamah tinggi bertugas memecat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Mahkamah Agung yang langsung di bawah pengawasan oleh Sultan. Hukum peradilan setelah masa Tanzimat. Pada masa Sultan Abdul al-Majid, lahirlah dua regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada sebelumnya. Regulasi tersebut yakni Hati Syarif Gulhan atau Piagam Gulhan dan Hati Humayun. Piagam Gulhan memiliki tujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua yaitu hukum Humayun. Piagam Humayun didesain untuk memperkuat Piagam Gulhan. Di samping itu, piagam ini lebih memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.